Swasta Indonesia berjudul 1212. Di Korea Selatan, menjadi seorang pelajar yang baik adalah hal yang sangat penting. Orang tua sering memberikan tekanan untuk anak-anaknya agar mereka belajar lebih keras dan dapat nilai yang bagus. Para siswa sering membayar guru privat sepulang sekolah, sementara lainnya bahkan kembali ke sekolah malam harinya untuk pelajaran tambahan. Ini telah menjadi masalah yang cukup serius di sana karena pelajar sering tertidur di kelas setelah malam sebelumnya tidak beristirahat dengan cukup. Di beberapa daerah bahkan telah berlaku larangan untuk belajar lewat dari jam 10 malam. Pada suatu malam, seorang gadis Korea bernama Sun Hee masih berada di sekolah. Saat itu sudah cukup larut. Dia sedang belajar di perpustakaan bersama teman-teman sekelasnya. Hanya lampu di perpustakaan yang masih menyala, sementara bagian sekolah lainnya gelap gulita. Beberapa saat kemudian, Sun Hee merasa ingin pergi ke toilet setelah memberitahu teman-temannya bahwa dia akan segera pulang. Sun Hee berjalan keluar dari perpustakaan dan menyusuri koridor menuju ke toilet. Beberapa menit setelah berlalu di perpustakaan, anak-anak lainnya tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan yang sepertinya datang dari arah jendela. Saat mereka menoleh ke arahnya, mereka melihat seorang wanita kurus dan pucat sedang berdiri di luar. Wajahnya menekan kaca jendela, matanya tertutup rapat, jarinya yang panjang dan melengkung sedang mengetuk-ngetuk jendela. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang wanita itu lakukan di luar sana malam ini. Sejurus kemudian, wanita telah membuka matanya dan para pelajar kaget setengah mati. Ia tidak memiliki mata, hanya ada 2 lubang gelap dan dalam di mana mata seharusnya berada. Ia mengangkat tangannya lalu menghantam kaca jendela hingga hancur berserakan. Tiba-tiba semua lampu pun mati. Di kamar mandi sekolah, semua menjadi gelap saat Sun Hee hendak mencuci tangan. Keadaan begitu sunyi, ia tak dapat mendengar teriakan-teriakan yang datang dari perpustakaan. Sun Hee tak mengetahui semua kekacauan dan pembantaian yang terjadi beberapa ruang dari tempatnya berada. Ia melanjutkan membasuh tangannya di kegelapan, sama sekali tidak menyadari suara rintihan yang menggema di sepanjang lorong. Saat ia telah selesai, keadaan sekolah pun tiba menjadi sunyi seperti sedia kala. Sun Hee membuka pintu kamar mandi dan berjalan menuju perpustakaan. Ketika ia sampai, ia menghentikan langkahnya. Mayat teman-temannya berserakan di sekitar perpustakaan. Beberapa dari mereka tergeletak di lantai, sementara yang lainnya terjepit di antara meja dan rak-rak buku. Sun Hee begitu ketakutan. Ia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu seperti pembunuhan massal. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Sun Hee adalah gadis yang cerdik dan mampu berpikir secara cepat. Ia segera membaringkan tubuhnya di samping salah satu mayat temannya dan tetap diam. Dia mendengar suatu berjingkat masuk ke dalam. Sun Hee menutup matanya dan berpura-pura mati. Ia gemetar saat mendengar barang-barang di perpustakaan terlempar ke sana kemari. Sun Hee tetap tak bergerak dan mencoba untuk tak bersuara. Ia mendengar sesuatu yang berbisik. 12, 12, 12. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia membuka matanya sedikit dan mengintip. Di sana di tengah ruangan berdiri seorang wanita yang menyeramkan berpakaian serba putih. Sun Hee kembali menutup matanya dan hampir saja berteriak. Ia sempat melihat wanita itu mengelilingi seluruh sudut perpustakaan, memeriksa setiap mayat sambil terus berkomat-kamit. 12, 12, 12. Si gadis menutup matanya lebih rapat, berdoa agar wanita itu segera pergi dari sana. 12, 12, 12. Wanita mengerikan itu telah berpindah dari mayat satu yang lainnya. Makin dekat dan dekat. 12, 12, 12. Sun Hee terus mendengarkan. Ia berusaha untuk tidak melakukan apapun yang dapat menarik perhatian. 12, 12, 12. Makhluk itu kian mendekat.
Sun Hee tetap diam di tempat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wanita itu kini telah berjalan menuju Sun Hee. Sun Hee menahan nafasnya. Tiba-tiba hitungannya berhenti. Sun Hee tak dapat mendengar apapun, namun masih terlalu takut untuk bergerak. Tak ada suara sama sekali. Perpustakaan benar-benar sunyi. Setelah beberapa menit, Sun Hee akhirnya yakin bahwa si wanita telah pergi. Ia membuka matanya pelan-pelan. Wanita itu merunduk di depan Sun Hee, menatap matanya lekat-lekat. Jarinya yang panjang dan kurus menunjuk tepat ke wajah Sun Hee yang pucat pasi. 1, 2. Desis wanita itu saat mencongkel kedua bola mata Sun Hee.